Ya baik pemirsa, momen tentunya yang ditunggu-tunggu mungkin oleh begitu banyak masyarakat Indonesia. Ini kapan kemudian Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto? Tanda-tandanya sudah mulai ada. Yang terbaru pada pekan lalu Sekjen Gerindra menyatakan dititipi oleh Bu Mega minyak urut untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ditambahkan pula Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyinggung bahwa ada kemungkinan loh pertemuan tersebut terjadi di hari ulang tahun Megawati Soekarno Putri ke-78 yang jatuh esok hari. Betulkah pertemuan itu akan terjadi atau justru dipercepat mengingat agenda Presiden Prabowo Subianto yang cukup rapat juga? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah luar biasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik nih tentunya. Ada Bang Ruhut Sitompul, politikus dari PDIP. Bang Ruhut sehat ya? Sehat. Sehat, terima kasih Bang Ruhut sudah hadir. Dan juga ada Bang Riza Patria, politikus senior Gerindra juga. Bang Riza, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Dan tentu untuk membahas nanti ada Prof. Lili Romli sudah akan hadir bersama kita. Prof, sehat juga ya Prof ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Bang Riza, kita ingin mengkonfirmasi dulu. Betul sudah disampaikan ya oleh Bang Ahmad Muzani itu minyaknya katanya minyak urut. Langsung dari Bu Mega kepada Pak Prabowo. Ini apa? Ada pesan-pesan di balik minyak urut itu nggak Bang Riza? Hubungan kedua tokoh ini kan sangat baik ya. Sejak kedua orang tuanya, Bung Karno dan Pak Sumitro dulu ya kan sama-sama pejuang bangsa, pejuang kemerdekaan, membangun Indonesia bersama-sama. Kemudian juga Pak Prabowo dengan Ibu Megawati juga sama-sama, tidak hanya sama-sama ketua umum partai, tokoh bangsa, tapi juga pernah bersama-sama diusung waktu itu PDIP bersama Gerindra dan lainnya, Mega Pro dulu. Mega Pro, betul. 2009 ya, Alhamdulillah. Dan sejak itu juga semakin baik hingga hari ini hubungan kami, partai PDIP, partai Gerindra tuh terus baik, terus mesra. Jadi kalau ada yang mencoba-coba memisahkannya, nggak akan bisa lah, kira-kira begitu Bang ya. Ini hubungan yang sudah erat, hubungan sejarah, hubungan histori, hubungan psikologis, dan hubungan kerjasama yang baik antara kedua bangsa, kedua tokoh, kedua partai ya. Insya Allah apalagi Ibu Mega juga presiden kita yang ke-5, kemudian Pak Prabowo presiden yang ke-8, insya Allah ini hubungan seperti sampaikan Ibu Mega juga hubungan baik dan akan terus baik. Begitu Pak Prabowo meyakini bahwa hubungan selama ini baik akan terus lebih baik lagi ke depan. Jadi bagi kami, bagi Partai Gerindra, bagi Pak Prabowo, hubungan kedua tokoh ini menjadi penting. Bukan bagi kepentingan kedua partai, kedua tokoh, tapi sesungguhnya bagi kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena kedua tokoh duduk bersama-sama, insya Allah menjadi kondusif, menjadi sejuk. Ya, itu yang kita tunggu, Bang Riza ya. Nah, ini kan kemesraannya ini nampak juga dalam perhatian-perhatian yang disampaikan Bu Mega kepada Pak Prabowo, tidak sih? Karena tanda-tandanya beberapa waktu lalu kan sudah ada nasi goreng. Ini kemudian ada minyak urut. Nah, ini satu tanda yang positif kah? Betulkah ada agenda Pak Prabowo besok untuk hadir di ulang tahun? Ya, memang sesungguhnya sudah sering ya kedua tokoh ini bertemu dan ingin bertemu kembali, terlebih di momen Pilpres ini. Memang kedua partai ini punya calon masing-masing. Kalau partai punya calon itu artinya partainya hebat kan gitu, punya kader terbaik ya. Gerindra punya kader terbaik, PDI punya kader, sama-sama ikut kontestasi, itu biasa dalam politik, dalam Pilpres, dalam pemilu. Tapi setelah itu kan kami rujuk kembali, baik kembali sama-sama untuk kepentingan bangsa. Dan juga kedua tokoh ini memang saling melengkapi, saling mengisi ya. Dan kami sangat senang ya, PDIP sebagai partai pemenang yang sangat berpengalaman ini udah yang ketiga kali nih. PDIP penang pemilu luar biasa, kami partai-partai belajar, Partai Gerindra juga sesungguhnya banyak belajar dengan PDIP. Alhamdulillah Gerindra juga naik kelas terus, dan pada akhirnya diberi kepercayaan amanah oleh rakyat, Pak Prabowo menjadi presiden yang ke-8. Itu juga berkat kerjasama selama ini, belajar dengan PDIP dan partai-partai lainnya, dukungan dan seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang saatnya kita membangun ke depan, dan kami berterima kasih Ibu Megawati dalam berbagai kesempatan tidak hanya menyampaikan hubungan baik antara Ibu Mega dengan PDIP, dengan Pak Prabowo, PDIP dengan Gerindra, tapi Ibu Mega juga menyampaikan memberikan dukungan, bantuan, dukungan penuh pada kepemimpinan Bapak Prabowo ke depan. Dan pembangunan itu sangat berarti sekali bagi jalannya
roda kepemimpinan bagi jalannya pembangunan Indonesia ke depan yang lebih baik. Oke, baik. Bang Ruhut, ini kalau memaknai level perhatian yang diberikan Bu Mega kepada orang-orang di sekitarnya, ini apa makna di balik minyak urut yang diberikan gitu kepada Pak Prabowo? Seperti apa Bang Ruhut? Ya, seperti pertanyaan awal kepada sahabat saya, Patria. Menghitung hari, hari demi hari. Ya, kita hitung dulu hari. Mudah-mudahan nanti menjadi jam, menjadi menit bertemu. Kan itu. Apalagi ketua kami dan juga ketua DPR Republik Indonesia, Mbak Puan Maharani kan juga sudah memberi clue ya. Ya kita sabarlah menunggu ya. Ada kemungkinan katanya besok waktu ulang tahun Bu Mega ke-78. Rundown acaranya udah ada belum tuh Bang Ruhut? Karena besok loh. Itu bisa aja karena politik itu last minute. Ibu kan besok ulang tahun kan itu ya. Jadi saya mau sampaikan begini ya. Ibu Megawati itu seorang wanita. Di dalam memimpin selalu dengan kasih. Beliau kita tahu wanita itu ada slogan dari Ismail Marzuki, sorga di telapak kaki ibu. Ya, seorang budayaan kita. Jadi hubungan dengan Pak Prabowo ini, beliau kalau waktu beliau Presiden Republik Indonesia kelima, bukan hanya beliau melahirkan MK, melahirkan KPK, yang walaupun sekarang dinodai, kami nggak apa-apa. Tapi bagaimana dia seorang Presiden kelima? Kemana anak bangsa yang satu itu? Dia orang hebat loh, ya. Di Jordania, wah, demikianlah tangan dingin Ibu Mega, Pak Prabowo kembali. Kita jangan kehilangan berlian yang namanya Pak Prabowo. Bahkan jujur saja, kami sampai harus dan itulah kami. Ibu Mega mengajar kami harus rendah hati, harus santun, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sudah salah dengan siapa presiden yang kami besarkan. 9 tahun dan 23 tahun kami besarkan. Kami minta maaf. Jadi bicara Pak Prabowo, kalau beliau mengatakan saya sudah kalah 3 kali, saya sedih. Hati kecil saya, ini the coming leader. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang tertunda. Tapi mentalnya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Danjen Kopassus, Pangkostrat, beliau terus berjuang. Apa yang terjadi? 08 menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Inilah Pak Prabowo. Jadi kemarin kami rakernas, ulang tahun. Ibu Mega tegas kok kepada kita semua kader kaitan dengan Presiden kita yang ke-8, hormati. Apa pesannya? Iya, kita harus membantu. Ya, memang posisi kita sebagai oposisi, tapi jangan asbun. Ibu bilang, jangan asal ngomong. Berarti tetap ya di luar pemerintahan ya Bang Ruhut ya? Beri kritik tapi dengan solusi. Tapi kalau nanti menjadi pertemuan, ya banyak juga yang was-was. Kan itu aja masalahnya. Tapi nggak usah khawatir. Tapi banyak juga yang menanti kok, tidak hanya was-was Bang Ruhut. Banyak juga yang menantikan momen kebersamaan Bu Mega dan Pak Prabowo. Kalau yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi seperti kader-kader Gerindra, kader-kader PDI Perjuangan, ya itu jelas menanti. Tapi yang lain-lain, ya kita kan nggak tahu. Hati, ya rambut sama hitam dalam hati siapa tahu. Tapi kita doakan. Dan kita semua diajarkan sayang dengan Pak Prabowo. Dan pertanyaan, saya tadi di Mahkamah Konstitusi ditanyakan begini, Bang, jadi tuh pertemuan gini-gini udah dikasih minyak gini-gini. Rasa sayang Ibu Mega ke Pak Prabowo udah nasi goreng seperti dia cerita Pak Patria. Iya, untuk Indonesia ini ke depan ya. Ini cita-cita dari proklamator kita, the founding father kita Bung Karno. Ibu melihat sosok Pak Prabowo yang demikian bekerja, apalagi kami sama-sama Pak Prabowo tegas mengatakan kemarin di acara Kadin, saya ingin bekerja untuk rakyat. Ibu Mega juga selalu begitu. Kader-kaderku turun ke bawah kerja untuk rakyat. Jadi itu bentuk dukungan Bu Mega untuk Pak Prabowo. Karena katanya minyak urutnya sering dipakai kalau pegel-pegel gitu Bang Ruhut ya. Baik. Tapi Prof begini, ini testimoni keduanya nampaknya nadanya sudah positif. Ini tinggal menghitung hari atau tinggal menghitung jam? Karena kalau bicara ulang tahun Bu Mega tinggal besok loh, 23 Januari ya Prof ya. Tapi nanti dijawabnya ya Prof ya. Kita akan hadirkan perbincangannya untuk Anda pemirsa usai jeda.
Baik, kembali kita akan membahas makna di balik diplomasi minyak urut nih ya Prof. Ya kalau kemarin sudah nasi goreng, sekarang gantian minyak urut. Ini tanda-tandanya atau filosofinya apa nih Prof? Menyiratkan apa? Karena kalau dilihat tadi narasinya sudah positif semuanya. Tinggal menghitung hari kah, menghitung jam kah? Bagaimana Prof? Ya, untuk diplomasi minyak urut ini ada beberapa interpretasi ya. Yang pertama ya fungsi minyak urut dulu. Nah, minyak urut kan untuk meredakan ketegangan otot, saraf dan lain sebagainya sehingga badan itu menjadi rileks gitu kan. Nah di dalam politik tentu tadi kan meredakan ketegangan yang selama ini bahwa ada konflik gitu, ada benturan antara PDIP dengan Gerindra. Ternyata enggak ini. Dengan minyak urut itu akan terjadi rekonsiliasi dan itu yang ditunggu-tunggu oleh semua komponen saya kira gitu. Meskipun mungkin ada juga yang ketar-ketir kata Bang Ruhut kan gitu. Tetapi saya kira semua orang akan memberikan apresiasi dan pendapat yang positif karena dua tokoh ini kan betul-betul berpengaruh dan ditunggu juga oleh masyarakat sehingga pertemuan ini menjadi penting. Yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan ini jadi, kata Bang Ruhut kan tinggal menunggu hari. Yang kedua, saya kira fungsi memang Ibu Mega seperti seorang ibu ya memberikan perhatian yang luar biasa. Itu kan bersifat pribadi. Minyak urut itu berarti memang perhatian yang luar biasa terhadap Pak Prabowo. Bukan lagi dianggap sebagai lawan, tetapi bagian dari keluarga besar PDIP. Nah sejarahnya ternyata kan panjang. Tadi Bang Ruhut, siapa yang memulangkan dari Yordania. Dan itu juga sempat disinggung oleh Bu Mega di awal-awal pada ulang tahun PDI. Terus 2029 mereka berpasangan. Bahwa kemudian 2014, 2019 berhadap-hadapan. Dan ini memang menunjukkan kenegarawan Pak Prabowo juga. Meskipun tidak dipasangkan oleh calon dari PDIP, tetap tidak ada rasa dendam. Mungkin filosofi yang selalu disebut-sebutkan kan, satu lawan, satu musuh itu tuh banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit. Mungkin filosofi itulah yang diimplementasikan oleh Pak Prabowo. Sehingga meskipun tidak diajak 2019, 2014, 2019, tetap ketika dia menang ingin bertemu dengan PDIP. Ada kebutuhan politik memang, di samping memang tadi memang secara psikologis, secara personal memang hubungannya erat, tetapi kan secara politik memang harus diperhitungkan. Sebagai pemenang pemilu, segera ancaman buat kelangsungan stabilitas pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu Pak Prabowo memberikan investasi. Salah satu investasi yang terbesar adalah buat PDIP tidak mengotak-atik Mbak Puan di DPR. Dulu kan di otak-atik gitu kan, tapi tidak mau itu terjadi. Begitu dia perintah, terus masalah itu kan clear. Itu sih investasi politik, sehingga Ibu Mega memberikan apresiasi bahwa meskipun dia sebagai pemenang bisa juga itu undang-undang MD3 itu dirubah gitu, tetapi kan tidak dirubah. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya kira bagaimanapun publik juga mencatat Pilkada DKI Jakarta, DKI Jakarta, artinya di Jakarta yang nggak diapa-apain. Bahkan gugatan dibatalkan. Padahal udah siap itu semua perlengkapan, tinggal menunggu senajat. Tapi katanya cabut itu. Saya kira itu tanda-tanda yang sebenarnya mengandung makna juga ya Prof ya? Mengandung makna. Nah dari semua tanda-tanda itu saya kira kemudian direspon. Nah di sisi lain saya kira PDIP juga memang perlu segera bertemu dengan Pak Prabowo ini. Dua hal paling tidak yang harus kita catat. Yang pertama adalah baik langsung maupun tidak langsung kasus Pak Hasto menjadi catatan buat Ibu Megawati. Tidak ingin ke depan kader-kadernya diotak-atik gitu loh. Itu kan. Terus yang kedua adalah menjelang kongres ini. Nah kongres ini kan seperti dikatakan oleh Ibu Megawati juga kan.
ada yang ingin mencegah, Cawe-cawe. ada yang ingin cawe, ingin aman juga gitu loh, aman juga di sana. Jadi dua hal itu saya kira kalau dulu saya memandangnya adalah Pak Prabowo yang butuh terhadap PDIP. Sekarang PDIP butuh juga. Dan Bu Mega sadar betul mengenai kondisi itu dan sudah merencanakan semuanya dengan baik dengan segala pertimbangannya ya Prof ya. Jadi karena saling membutuhkan itu maka saya memprediksi yakin akan bertemu dua tokoh ini. Pertemuannya akan terjadi tanpa perwakilan kan, betul-betul semuanya sendiri kan, Pak Prabowo dan juga Bu Mega akan bertemu sendiri. Oke, Bang Riza, ini kalau kita bicara tentang teknis kemungkinannya, ini kan kalau jadwalnya dengar-dengar Pak Presiden ini akan melakukan kunjungan ke India ya, 24 sampai 26 Januari, sedangkan Bu Mega ulang tahunnya besok. Nah, Mbak Puan ini kan bilangnya kemungkinan ketemunya bisa pas ulang tahun Bu Mega. Nah, ini gimana nih, Bang Riza? Jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Dasko ya, beberapa waktu lalu ini, bahwa memang Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia itu ada acara kenegaraan di India ya. Pak Dasko sudah sampaikan dan publik juga sudah tahu. Dan besok kebetulan akan berangkat ke India. Tadi juga rapat kabinet, rapat paripurna kabinet tadi dipimpin langsung oleh Bapak Prabowo sebagai Presiden. Disampaikan juga tadi bahwa besok Pak Prabowo menyampaikan akan ke India dalam rangka kunjungan acara kenegaraan. Tentu ini juga menjadi bagian penting bagi kita sebagai sebuah negara saling menghormati bangkai dengan negara lain, dan juga menyampaikan nanti beberapa waktu ke depan bahkan Erdogan, Presiden Turki juga akan berkunjung ke Indonesia. Jadi Pak Prabowo ini ya seperti Bung Karno lah, keliling dunia ya, memperkenalkan, meyakinkan dunia bahwa Indonesia ini bangsa yang besar ya, bangsa yang dapat dibanggakan, bangsa yang ingin membangun hubungan baik dengan semua negara, semua kalangan. Itu kan seperti Bung Karno. Nah, kalau Bung Karno erat juga kaitannya dengan Bu Mega berarti. Iya, justru itu. Jadi Pak Prabowo itu ya seperti Bung Karno, keliling dunia meyakinkan pemimpin-pemimpin dunia, meyakinkan dunia, masyarakat dunia bahwa Indonesia negara besar yang ingin mengedepankan persatuan, perdamaian. Nah, begitu juga di Indonesia, Pak Prabowo selalu menyampaikan di banyak kesempatan mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan mengajak semua partai agar berkoalisi bersama-sama, ormas, semua elemen bangsa untuk membangun bangsa. Ya. Jadi pertemuan dengan Ibu Mega pertemuan yang sangat penting, yang dinantikan oleh kita semua, oleh masyarakat, dan insya Allah ini pasti akan terlaksana. Masalah waktunya, tadi ikut Bang Ruhut. Jadi kemungkinan nggak mungkin besok lah, karena kan besok kebetulan Pak Prabowo besok memang ya, ada kunjungan ke India. Bang Dasko sudah sampaikan dan publik sudah tahu. Dan Pak Dasko, Bang Dasko selama Mbak Puan kan setiap hari ketemu. Betul. Jadi hubungan Pak Dasko mewakili Pak Prabowo, mewakili Gerindra, Ibu Mbak Puan mewakili Ibu Mega, mewakili PDIP sangat erat tiap hari. Gini Bang, pilihan waktunya ada juga waktu Kongres PDI. Akankah itu juga yang akan menjadi momentum ketemu? Iya, saya sangat yakin di waktu Kongres nanti. Atau dipercepat sebelum Kongres? Kalau waktu Kongres, saya pribadi yakin Ibu Mega pasti mengundang Pak Prabowo. Dan insya Allah hadir ya. Insya Allah kalau tidak ada acara kenegaraan seperti ke India umpamanya, insya Allah hadir. Dan saya pribadi meyakinin akan lebih cepat. Itu kan masih April kan? Insya Allah bisa lebih cepat ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat seperti di Bang Luhut. Siapa tahu Bang Luhut lebih tahu nih waktunya yang lebih cepat itu kapan sih Bang Luhut ini? Kalau sebelum Kongres April lah, berarti kapan yang lebih cepatnya Bang Ruhut? Karena kan kalau ulang tahun besok kayaknya kemungkinannya kecil ya, karena Pak Prabowo punya agenda kunjungan kenegaraan ke India, Bang Ruhut. Gimana? Seperti nomor partai kami nomor 3, ya yang saya lihat, yang tahu itu Ibu Mega, Mbak Puan, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira dengan angka 3 itu ada maknanya lagi. Ada maknanya. Ternyata tetap Mbak Puan, Bu Mega, dan juga Tuhan yang tahu ya. 3 itu melambangkan 3 pihak itu ya. Jadi belum ada informasi yang diterima oleh politikus-politikus senior PDIP mengenai kemungkinan juga pertemuan tersebut kapan akan terjadi. Karena ini juga akan menentukan loh, Bang, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bagaimana sih standing point dari PDIP juga di pemerintahan Pak Prabowo Subianto begitu? Gimana Bang Ruhut? Kita nggak tahu kapan, tapi kita tahu Pak Prabowo itu kan TNI Kopassus lagi ya, sangat selalu dalam mengambil keputusan itu sangat tegas. Bisa saja, mana kita tahu
nanti malam atau besok sebelum justru berangkat. Dipercepat sebelum berangkat ya. Jadi apapun bisa terjadi. Atau nanti seperti yang dikatakan sahabat saya Patria setelah pulang dari India. Jadi bisa. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kami semua kemarin jelas kok. Kami semua kita kaitan dengan pemerintahan sekarang. Kita harus mendukung dengan baik Pak Prabowo, ya, sebagai presiden. Artinya PDIP sebagai tetap di luar posisi pemerintahan. kita kan di luar pemerintahan, tapi kan banyak waktu dulu di luar pemerintahan asbun, ya siapa aja bisa asbun. Tapi Ibu selalu mengatakan kalau kalian mengkritisi, ingat loh harus ada solusinya, jangan asal ngomong. Tapi kita bersyukur ya Pak Prabowo ini kan baik ya. Visi misi beliau apa yang beliau ucapkan ya, jadi kita optimis lah. Apalagi saya tadi baca medsos sudah hampir 600.000 lebih, udah mau 1 juta ya yang sudah dapat makanan bergizi adik-adik kita. Jadi kan banyak contoh-contoh yang sudah baik dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa nggak kita dukung? Jadi itu pesan yang disampaikan Bu Mega. Di luar pemerintahan, ya. Tapi ketika ada yang positif ya didukung. Harus didukung. Ketika ada yang perlu dikritisi ya memang harus kritisi, tapi harus ada solusi. Itu Ibu Mega. Nah itu yang dilakukan. Jadi tidak asal asbun kalau di luar pemerintahan. Ini menarik nih, Prof. Sepertinya Bu Mega pesan-pesannya sudah cukup banyak meskipun di luar pemerintahan, tapi treatmentnya sepertinya spesial nih di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Begitu ya Prof. Lili ya. Nah nanti diulas lebih lengkap lagi ya Prof ya. Seperti biasa pemirsa ditahan dulu karena kami masih akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai kemungkinan terjadinya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Prof. Lili, kembali kita melihat ya ke belakang sejenak mengenai nasi goreng yang sempat beberapa kali dibahas gitu kan dalam beberapa pertemuan. Nasi goreng ini menjadi simbol khusus untuk mengingat pertemuan yang hangat antara kedua belah pihak. Nah sekarang minyak urut, ini bukan cuma sekedar gimmick belaka kan, ada makna-makna mendalam tentunya di balik itu, mengisyaratkan juga mengenai level perhatian yang khusus diberikan Bu Mega untuk Pak Prabowo? Iya, saya kira diplomasi minyak urut ini bukan gimmick. Sebenarnya karena tadi kedua-duanya baik dari Pak Prabowo maupun Ibu Megawati saling membutuhkan tadi. Ya, tentu Pak Prabowo kan udah berulang-ulang juga ingin merangkul semua dalam konteks untuk stabilitas pemerintahan. Itu. Sementara Ibu Mega tadi terima kasih 2 hal tadi paling tidak kasus DPR dan kasus Pilkada DKI, dan kedua adalah kebutuhan untuk Kongres supaya aman, tidak ada yang cawe-cawe, dan juga ke depan nasib dari kader-kader PDIP. Jangan sampai terjadi hasto-hasto yang lain kan, seperti itu menurut saya. Oleh karena itu kedua tokoh ini pertemuan itu sangat penting sekali, urgen, baik untuk kedua partai politik maupun untuk ke depan hubungan antar elit ini membangun Indonesia ke depan. Tapi saya setuju dengan pernyataan Ibu Mega atau Pak Ruhut tadi bahwa hubungan yang baik itu tidak mesti diformalkan. Jadi tetap aja informal, hubungan baik, kekeluargaan gitu, saling support, tetapi tidak harus diformalkan dalam bentuk bergabung dalam pemerintahan. Itu karena bagaimanapun kalau semuanya masuk pemerintahan, saya kira fungsi check and balances itu akan mati, sulit berjalan. Kontrol itu sulit berjalan. Apalagi budaya kita, ewu pakewu itu sangat dalam sekali. Dan orang juga akan mengkritik. Masa masuk dalam pemerintahan melakukan kritik, udah pasti kan. Sementara kalau posisinya di luar itu sangat dibutuhkan oleh publik untuk demokrasi, kelangsungan demokrasi. Bahwa kemudian melakukan kritik, asal jangan kritik, itu setuju. Tegakkanlah oposisi loyal tidak dalam konteks untuk menjatuhkan pemerintahan, tetapi meluruskan arah pembangunan bangsa ini, menegakkan demokrasi ini, kebebasan tetap terjamin. Dan Pak Prabowo tidak keberatan mengenai itu ya Prof, kalau Prof Lili melihatnya seperti apa? Menyadari dan memahami serta menghormati keputusan dari Bu Mega dan PDIP? Ya mestinya begitu. Meskipun saya membaca Pak Prabowo menginginkan PDIP masuk ke dalam. Ini seperti apa Pak? Iya, dia menginginkan memang masuk di dalam pemerintahan. Karena kan secara personal memang nggak jadi masalah. Secara ideologis memang dua kekuatan ini sama.
ekonomi kerakyatan gitu loh. Jadi sebetulnya saya mengatakan gitu, jangan-jangan saya bilang Gerindra ini cabangnya PDIP sebenarnya dalam hal kebijakan ekonomi kan sama. Tetapi saya berharap tadi dan publik juga berharap ya hubungan baik itu penting gitu kan, tetapi jangan diformalkan tadi dalam bentuk koalisi pemerintahan. Cukup mensupport dari luar saja gitu. Nah Prof Lili melihatnya apa sih Prof yang masih mungkin menjadi penghalang nih atau yang masih ditemui, kira-kira hambatannya apa kok dua tokoh ini kayaknya ini kan teman baik ya, sudah dikonfirmasi dua-duanya, teman baik sejak lama, memiliki kemesraan yang hangat begitu, tapi untuk ketemu kok susah gitu kayaknya Prof Lili. Ada beberapa faktor sih karena memang di PDIP, Bang Ruhut saya baca kan ada faksi-faksi juga, faksi yang ingin tetap akrab antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, ada faksi yang tetap kita menjauh juga, jangan terlalu erat gitu. Dan mereka yang menginginkan agar tetap menjaga batas-batas itu, saya kira pertimbangan elektoral dan pertimbangan ideologis juga. Pertimbangan elektoral memang ketika dia dekat nanti insentif elektoralnya dapat nggak gitu. Karena pengalaman ketika PDIP menjadi oposisi langsung dia kemudian menjadi pemenang pemilu kan. Nah ketika dia masuk nanti jangan-jangan jeblok gitu PDIP. Oleh karena itu lebih baik berada di luar pemerintahan. Nah, untuk kenapa tidak bersifat kritis? Karena tadi secara personal memang sudah dekat. Kedua, secara ideologis program-program dari Gerindra, pemerintah Pak Prabowo memang susah dikritisi karena bagian dari ideologi program dari PDIP. Kalau itu mengkritisi menjadi aneh memang gitu kan. Oleh karena itu ya sikapnya yang dikemukakan oleh Ibu Megawati tetap mensupport tadi, mensupport. Nah, kenapa kemudian susah alot lagi ini gitu kan? Saya kira memang ini kan Ibu Mega kan selalu begitu. Tidak kesusu-susu, tidak gerusu, hati-hati. Jadi hitungan-hitungan matang sekali, untung rugi buat partai tidak terburu-buru dalam langkah seperti ya, Prof, itu ya? Gitu. Dan memang diperhitungkan sekali gitu. Yang membuat kita di luar itu kesel gitu, capek. Lama banget sih, apa sih maunya? Gemes ya maunya. Tapi memang itu kan gaya politik Ibu Mega kan seperti itu. Itu gaya politik Bu Mega dan yang itu saya tambahkan, dan itu kemudian memainkan peran penting buat PDIP yang selalu menjadi trading topik. Baik. Bang Ruhut, ini nampaknya gaya politik Bu Mega ini betul-betul berkarakter begitu ya, ojo ke susu, jangan terburu-buru. Nah tadi juga menjawab mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof Lili. Seperti apa sih kondisinya di dalam PDIP sendiri? Tadi seperti faksi-faksi adakah yang berbeda, kemudian pandangan, keinginan, ini seperti apa Bang Ruhut di dalam? Oh enggak, kita kader seluruh Indonesia. Mulai dari akar rumput ya, anak cabang-cabang, udah itu DPC, sampai kita di tingkat provinsi dan DPP. Kami tegak lurus sama Bu Mega. Apa yang dilakukan Bu Mega, kami dukung. Bahkan lihat sekarang di media sosial seluruh Indonesia, hampir tiap hari ada statement karena kaitan dengan Kongres. Kami tetap menginginkan ibunda yang kami cintai, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, menjadi ketua umum. Tetap menjadi ketua umum. Jadi nggak usah khawatir. Tapi saya ada teringat, memang Ibu Mega mungkin itulah ya wanita ya. Kadang-kadang wanita ini kan sangat kritis. Seperti yang dibilang Profesor kan hati-hati. Tapi saya kaget waktu kemarin ulang tahun karena tadi menyinggung masalah Hasto. Saya baru ingat, oh ya juga. Ya. Beliau mengatakan gini, 8 Presiden Republik Indonesia. 2 dia Presiden Ketua Umum Partai. Saya dan Mas Prabowo. Betul juga, Bung Karno bukan, Pak Harto bukan, kan dia cuma Dewan Penasehat, ya. Gus Dur bukan, Habibie bukan, Bu Mega. Artinya apa, Bang, yang ingin disampaikan? Jadi beliau begini, artinya saya ibu, kalau anak saya diganggu, bagaimana perasaan seorang ibu?
Begitu juga Pak Prabowo. Itu dikaitkan dengan Hasto itu. Kan jadi bisa dibilang karakteristiknya sebagai ketua umum ini sama-sama ketua umum sebuah partai pasti memiliki insting yang sama, visinya sama. Sudah sefrekuensi nampaknya. Sudah, nggak usah khawatir. Itu aku bilang, menghitung hari. Baik, Bang Riza ini gimana nih? Melihat masih apa sih Bang? Apa yang menjadi penghalang? Apakah kemudian agenda nggak ada? Penghalang sama sekali dari segi psikologi, dari segi kultural dan lain sebagainya, sejarah, tidak ada halangan. Jadi keduanya hanya masalah waktu. Keduanya tokoh bangsa yang saling ingin ketemu ya, bukan satu ingin satu, tidak. Keduanya saling ingin ketemu, saling ingin berbagi, saling ingin melengkapi, saling ingin sama-sama berbuat untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu sama-sama ya, punya ideologi juga sama, berlandaskan Pancasila, memastikan persatuan kesatuan, merah putih, cinta tanah air. Kedua tokoh bangsa ini, kedua pemimpin ini, kedua presiden ini adalah sosok yang memang dinanti oleh seluruh rakyat. Jadi kami pastikan pasti bertemu. Pasti sebelum kongres ya Bang? Pasti, insya Allah ya kan, kongres kan masih bulan April ya, insya Allah lah, insya Allah lebih cepat. Mudah-mudahan kita berdoa semua. Ini kan di luar dugaan memang, ya namanya ada undangan ya, acara kenegaraan dari India, kita menghormati. Sebagaimana juga nanti kita diundang, mengundang, itu saling melengkapi, saling hadir satu sama lain. Jadi saya kira nggak ada masalah yang berarti kecuali hanya masalah kenegaraan. Dan akan bertemu, ya bernostalgia, banyak cerita antara kedua tokoh bangsa ini yang menarik, yang memastikan bahwa kedua tokoh ini semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi menarik ya, mungkin kita ajak pemirsa juga untuk merecall, mengingat kembali bagaimana pasang surut hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Ini kami sudah coba merangkum nih, Bang Ruhut, Bang Riza dan juga Prof Lili. Ini di tahun 99 sampai 2001, Mega ini memulangkan Prabowo. Megawati dan suaminya Taufik Kemas ini memulangkan Prabowo yang stateless ke Indonesia. Prabowo sempat mengasingkan diri ke Yordania, seperti itu disampaikan Bang Ruhut, setelah berhenti dinas di TNI pada tahun 98 usai reformasi. Betul ya Bang Ruhut ya? Ini tadi sejarah kita coba lihat bagaimana sih kedekatan atau hubungan dari Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Baik, berikutnya pemirsa, kami juga masih memiliki informasi untuk Anda. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana pasang surut hubungan dari Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto yang sempat dibahas, sempat disinggung di beberapa momentum begitu kan. Seperti kemarin di ulang tahun PDIP juga, Bu Mega sempat menyampaikan bagaimana jasa-jasa Pak Prabowo Subianto. Nih 2019 nih ya, seperti yang Anda disampaikan juga, mengingat satu kenangan yang baik. Bu Mega dan juga Pak Prabowo maju, sepakat berjuang bersama pada saat itu, dan 2014 Megawati ini mengusung Pak Jokowi pada saat itu, bukan Pak Prabowo, dan hubungan Mega Prabowo menjadi sempat panas, Bang, setelah Megawati memilih Jokowi sebagai capres 2014 dan Gerindra ini sempat mengungkit lah ya apa yang terjadi sebelumnya. Dan di 2019 Prabowo ini melawan Jokowi lagi dan Mega menegaskan dirinya tak punya masalah, dan 2019 hubungan Mega Prabowo kembali mencair. Usai Pilpres 2019, Mega menyiapkan nasi goreng. Nah, ini yang mulai terkenal nih nasi gorengnya. 2019 Pak Prabowo masuk kabinet, kemudian 2024 Pilpres PDIP mengusung Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo Subianto. Begitu, dan artinya PDIP ini memberikan statement ya untuk berpisah dulu nih sama Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian akan kita tunggu bagaimana momentumnya. Prof Lili singkat saja mungkin. Apakah masalah waktu ini akan memberikan dampak atau pengaruh tersendiri? Cepat atau lambatnya kapan bertemunya Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto? Saya kira tidak berpengaruh sih, karena berharap sih publik itu kan hubungan yang selama itu kan sudah baik, nggak jadi masalah sebenarnya. Ada pertemuan dan tidak pertemuan juga nggak ada masalah bagi kami, karena memang PDIP kan posisinya di luar pemerintahan. Bahwa kemudian PDIP memberikan dukungan, ya setuju tadi. Dalam konteks itulah saya pikir untuk memformalkan pertemuan itu ya baik, bahwa di situ dua elit ini tidak ada masalah. Itu memang penting bagi Pak Prabowo untuk memberikan citra, apalagi kan tingkat kepuasannya kan tinggi. Betul.
Ketika dia hubungan dengan Megawati diformalkan tadi dalam bentuk pertemuan dua tokoh ini, maka legitimasi Pak Prabowo makin kuat, citranya makin positif sebagai seorang tokoh yang merangkul semua kalangan elit tersebut. Jadi memang Pak Prabowo jadi berkepentingan untuk bertemu dengan Jadi Ibu semuanya Mega. dua-duanya sama-sama punya kepentingan yang Nah, sama sekarang ya? berkepentingan karena tadi mau menjelang Kongres dan kasus KPK tadi, gitu. Maka makin dipercepat pertemuan ini. Oke, itu yang menjadi agenda utama berarti Pak Prabowo juga ya Bang Riza, mungkin menutup juga sehingga publik ini memiliki jawaban sedikit lah, di spill lah soal penantian panjangnya pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Agenda utamanya nanti akan apa? Ya tentu keduanya membahas kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat, pentingnya persatuan kesatuan, bahwa hubungan kedua partai selama ini baik dan akan terus baik. Jadi rakyat senang Bapak Prabowo itu ingin membangun bangsa, ingin melakukan percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, ya, makan gizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, air dan sebagainya, dan itu butuh dukungan. Pak Prabowo ingin berbuat bersama-sama 10 elemen bangsa, kemudian termasuk dengan PDIP. Oke, dan PDIP Bu Mega akan menyambut baik juga program-program yang positif yang dilakukan Pak Prabowo. Bang Ruhut, singkat. Iya, jadi kalau kami tegas Ibu mengatakan yang baik apa yang dilakukan Pak Prabowo, semua kader harus mendukung. Oke, Jadi baik. saya teringat guru dukun politik saya lah ya, namanya Haji Nadal Sakoyem. Ini dia bupati 2 periode di Barito Utara. Dia bilang begini, abang sering saya lihat tampil di TV. Tapi kalau untuk Pak Prabowo, itu orang baik. Abang lebih baik dukung dia. Baik, itu kita sudah tangkap. Kita nantikan bersama. Harapannya lebih cepat sebelum Kongres PDIP pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Terima kasih Bang Ruhut, Bang Riza, Prof. Riri malam hari ini sudah bergabung bersama kami.